maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW kullahinin, bukan lagi setiap tahun satu kali, bukan lagi setiap bulan satu kali, bukan lagi setiap minggu satu kali, bukan lagi setiap hari satu kali, setiap saatnya kalian hidup di atas dunia kalian memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau hukumnya lakana wajib, itu adalah kewajiban bagi kalian semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Imam Busiri beliau mengatakan di dalam qasidah Al-Mudariyah, beliau mengatakan apa? Muhammadun dzikruhu ruhun di anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Sahibul Burdah mengatakan seperti itu. Menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menghidupkan ruh yang ada di dalam jasad kita. Dan menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah satu kewajiban bagi semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad nunggu diundang. Jangan hanya kita baca Maulid nunggu diundang. Di rumah-rumah kita tuh kita bikin acara Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar apa? Biar kita gantian yang undang Nabi Muhammad. Kalau selama ini kita yang diundang oleh orang lain untuk baca maulidnya Nabi Muhammad, giliran hari ini nih kita diundang, niat dalam hati hari ini juga, nanti kapan-kapan saya mau ngundang Nabi Muhammad biar datang ke rumah saya. Bagaimana caranya ngundang Nabi Muhammad datang ke rumah kita? Baca sejarahnya Nabi Muhammad, baca maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad akan datang ke rumah kita. Pernah tidak dengar cerita seorang yang pernah rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bermalam di dalam rumahnya? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang paling beruntung dari kaum Ansor. Waktu Nabi Muhammad pertama kali datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, tak kalah hijrah dari kota Mekkah sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW malam pertama bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Gitu. Karena Nabi Muhammad yang bermalam di rumahnya, sahabat kaum Ansor yang lainnya itu setelah malam harinya Nabi Muhammad bermalam, besok paginya rame-rame datang ke rumah Abu Ayyub. Apa yang ditanyakan oleh mereka rame-rame datang? Kesannya Abu Ayyub menjamu Nabi Muhammad tuh di malam hari pertama datang kota Madinah bagaimana? Tuh. Orang kan kalau datang orang yang mulia ke rumah kita, orang-orang yang lain datang juga ke rumah kita, kenapa? Nanya. Guru si Fulan itu waktu bermalam ke rumah pian, ada apa dia? Habib seorang itu yang Fulan itu datang ke rumah pian, ada apa dia? Kalau orang ulama, seorang ulama kita akan tanya. Begitu juga kalau pejabat datang kita tanya juga. Kira-kira ada apa yang dikerjakan di rumah kita? Abu Ayyub ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, wahai Abu Ayyub, kesanmu bagaimana? Tak kala Nabi Muhammad tadi malam bermalam dan nginep di rumahmu, kata mereka para sahabat kaum Ansor. Abu Ayyub bercerita apa? Kesannya pertama, kata Abu Ayyub, sewaktu Nabi Muhammad tadi malam bermalam di rumahku, alhamdulillah. Biasanya kata Abu Ayyub, aku itu dengan istriku, karena beliau tinggal hanya berdua dengan istrinya di rumah. Gitu. Aku itu dengan istriku setiap hari, kalau sudah datang waktu malam, waktu siang ingin berganti dengan waktu malam, aku dengan istriku selalu disibukkan dengan menyalakan lampu-lampu teplok yang ada di dalam rumahku. Tapi alhamdulillah di hari itu, karena di dalam rumahku ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak disibukkan lagi dengan istriku menyalakan lampu-lampu teplok itu, tidak sibuk lagi. Kebiasaanku itu, alhamdulillah, aku tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena cahaya yang terpancar dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyinari ruangan-ruangan yang ada di dalam rumahku, sehingga rumahku, kata Abu Ayyub, menjadi rumah yang paling terang benderang di seluruh kota Madinah Al-Munawwarah ini. Malam hari itu memang, kata sahabat-sahabat yang lain,
Mereka menceritakan rumahnya Abul Ayyub itu terang benderang, menjadi rumah yang paling terang di antara penduduk-penduduk kota Madinah. Padahal zaman dulu belum ada PLN, belum ada listrik dulu. Seperti itu terangnya, ya. Maka itu disebutkan di dalam qasidah. Para penyair mengatakan apa? Hadzal habibul mustafa tahal ladzi kullal awalimi qad bada min nurihi. Hadzal habibul mustafa tahal ladzi kullal awalimi qad bada min nurihi ya khaira maulud ya nabina 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 ya. Apa kata pengarang qasidah itu mengatakan hadzal habibul mustafa, inilah kekasih Allah Subhanahu wa taala al-Mustafa, yang asal, yang semua cahaya yang terang benderang yang ada di atas dunia ini itu berasal dan bersumber daripada cahaya kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia ini dulu gelap gulita, tapi begitu nurnya Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah jadi terang benderang. Kenapa? Karena matahari dan bulan serta bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nurihi, dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Abul Abbas beliau mengatakan, kesanku tatkala Nabi Muhammad pertama kali tidur di dalam rumahku bermalam persis dengan apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam bait syairnya. Beliau mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Apa kata beliau mengatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah ya Rasulullah yang engkau berada di dalamnya, maka rumah tersebut tidak perlu lagi dengan cahaya-cahaya lampu. Kenapa? Karena cahayanya Nabi Muhammad lebih terang benderang daripada sekedar cahaya lampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mau kapan mengundang Nabi Muhammad ke rumah kita? Mau malam ini? Mau malam besok? Atau mau malam besok lagi? Jangan sampai kita pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan dan tidak ada niat ingin mengundang kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam rumah kita. Apalagi kalau kita baca maulidnya Maulid Al-Habsyi. Apalagi kalau kita baca maulidnya Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Al-Imamul Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyatakan tidaklah dibacakan Maulid Syamsud Duror, kata beliau, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadir di dalam perkumpulan pembacaan Maulid Syamsud Duror. Ulun dulu waktu di Hadramut masih ketemu, masih menjumpai dengan Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, cucu daripada Habib Ali sahibul Maulid, kakak kandung daripada Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Itu di kota Siwun di rumah beliau. Beliau bercerita, tatkala kami tanya kepada beliau, ya Habib, kapan kira-kira masanya Nabi Muhammad SAW itu hadir di dalam pembacaan Maulid, minimalnya kapan? Beliau mengatakan minimalnya paling sedikitnya Nabi Muhammad itu hadir waktu bacaan Maulid itu waktu asrokal, kata beliau.
Waktu kita semua berdiri mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di saat itu kata beliau paling sedikitnya Nabi Muhammad hadir waktu pembacaan Maulid Syamsul Dora saat itu. Kenapa? Karena berpegangan kepada Sahibul Maulidnya Al-Habib Ali Sahibul Maulid. Waktu itu beliau mengatakan di dalam qasidahnya, Su'indanal Mustafa hadir Habibana khairul insani. Waktu bikin Maulid Habib Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan kepada semua yang hadir, wahai hadirin, lihatlah, ketahuilah bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW hadir bersama dengan kita. Habibana khairul insani, kekasih kita dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia. Jamaah yang hadir lapor sama Habib Ali Sahibul Maulid, wahai Habib, mungkin yang ngelihat antum saja kali, sampean aja yang ngelihat, kami tidak ngelihat Nabi Muhammad hadir. Terus bagaimana? Biar kami semua yang awam-awam ini bisa ngelihat juga Nabi Muhammad SAW hadir dalam pembacaan Maulid. Maka saat itu Habib Ali Sahibul Maulid, beliau menghamburkan pasir dari masukkan pintu masjidnya sampai ke mihrabnya. Dihamburkan pasir oleh Habib Ali. Setelah itu baru beliau baca Maulid. Setelah baca Maulid, dan kalau semua jamaah berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW waktu asyraqam, di saat itu semua pandangan mata para jamaah yang hadir tertuju kepada pasir. Yang di atas pasir tersebut terlihat jejak seseorang yang masuk ke dalam majelis Habib Ali, berjalan dan jejak kakinya terlihat di atas pasir itu masuk ke majelisnya Habib Ali Sahibul Maulid. Tidak ada yang hadir saat itu terkecuali semuanya meneteskan air mata. Semuanya menangis. Kenapa? Merasakan bagaimana kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hadir di dalam majelis maulidnya beliau. Dan terakhir kami bertanya kepada Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, wahai Habib, kalau kami semuanya nih yang baca maulid-maulid ini tidak ngelihat juga kepada Nabi Muhammad, terus apa dong yang kami dapatkan daripada hadirnya kami di dalam majelis maulid? Beliau mengatakan, jangan kalian berkecil hati, jangan kalian berkecil hati. Hadirnya kalian di dalam majelis maulid sudah untung besar bagi diri kalian. Kenapa? Sekalipun kalian tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad, yakinlah kata beliau, bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang akan melihat wajah-wajah kalian semuanya. Karena kan pilihannya dua. Kalau kita yang nggak ngelihat, berarti Nabi Muhammad yang melihat kita kalau beliau hadir. Kan begitu. Maka itu kata Habib Ahmad, beliau mengatakan, beruntung wajah-wajah orang-orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di saat kehadirannya di dalam majelis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata beliau, ketahuilah sesungguhnya melihatnya Nabi Muhammad kepada wajah-wajah kita umat manusia, umatnya yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat ini akan mengenali wajah kita. Insya Allah Nabi Muhammad akan kenal wajah kita. Amin. Tampang-tampang kita ini dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Nah maka itu nanti mudah-mudahan di hari kiamat, di yaumil mahsyar, di saat semua manusia dikumpulkan tumpang tindih di sana, nah di saat itu kita perlu Nabi Muhammad yang kenal dengan kita. Amin ya Allah. Orang kalau kenal dengan seseorang, sekalipun orang itu jauh, dia bisa memanggilnya. Kenapa? Karena kenal. Tapi kalau orang tidak kenal, sekalipun orangnya ada di hadapan kita, kita tidak berani manggil-manggil. Kenapa? Tidak kenal. Kalau pian tidak kenal orang, manggil depan walaupun ada di depan kita panggil,
Orang yang kita panggil akan mengatakan apa? Sok kenal lo. Gak kenal manggil-manggil. Kan begitu. Tapi kalau orang kenal sekalipun jauh, insya Allah akan dipanggil oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini, kita memperkenalkan wajah-wajah kita. Kita memperkenalkan muha-muha kita, agar muka kita, wajah kita dipandang dan dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya agar sepulangnya kita dari majelis yang mulia ini, Allah rubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang biasa melakukan kemaksiatan, yang biasa melakukan dosa, mudah-mudahan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat selalu taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang kita sengaja ataupun kesalahan yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tidak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa orang-orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para ulama-ulama kita, dosa para tokoh masyarakat kita, dosa para tetuha-tetuha kampung kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sekarang berada di alam barzah, mereka yang sekarang berada di alam kubur, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan angkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ayahanda kita Haji Muhammad Rusli bin Japri, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau, angkat derajat beliau ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulkan ruh beliau bersama dengan ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak lupa doakan kepada orang-orang tua kita yang masih hidup di dalam rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai anak-anak keturunannya dapat selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dapat selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi besar kita Muhammad, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, pergi berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga kita di belakangnya Nabi Muhammad, masuk surga kita di belakangnya Nabi Muhammad, kumpul kita bersama dengan Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga kita, memberkahi kampung halaman kita, memberkahi kampung halaman kita, dijauhkan kampung halaman kita daripada bala, dijauhkan kampung halaman kita daripada musibah, dijauhkan kampung halaman kita daripada kebakaran, dijauhkan kampung halaman kita daripada kemalingan, dijauhkan kampung halaman kita daripada kebanjiran, dijauhkan kampung halaman kita daripada kekeringan, dijauhkan kampung halaman kita daripada narkoba, dijauhkan kampung halaman kita daripada narkotika, dijauhkan kampung halaman kita daripada perzinahan, dijauhkan kampung halaman kita daripada perjudian, dijauhkan kampung halaman kita daripada minum-minuman keras. Allah selamatkan anak-anak kita, Allah selamatkan pemuda-pemudi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka kepada jalan yang penuh dengan ketaatan, jalan yang ditempuh dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak Allah akhiri kehidupan kita di atas dunia terkecuali dalam keadaan husnul khatimah,
terkecuali dalam keadaan husnul khatimah, terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij 'alal muslimin, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati yang seberataan. Wabil khusus bapak-bapak yang lebih tua umurnya daripada ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta halal, minta rela, minta ridho. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.